lana ma madha antal alimu wa qad wajjahtu ya amali ila rajai ka wajhan sa'ila wa yada ya rabbi bil mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha walir rajai thawabun anta ta'lamuhu faj'al thawabi dawama sitri li abada ya rabbi bil mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha nawaina lamana wa salafuna solihan Allah ta'ala khuliyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa maqasidana fi maqasidihim wa akhlaqana fi akhlaqihim ala hadhihi niyyah anna Allah ta'ala yaftahu lana futuhal arifin wa yafaqihuna fid din wa yarzuquna kamal al ikhlasi wal yaqin bi haqqi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma nawaina min nawaya salihah ya rabbi haqiq habisiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat sehat afiat lahir batin sehingga kita dapat menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Dan juga kita minta kepada Allah, kita berharap agar puasa yang kita jalankan pada hari ini senantiasa diberikan kekuatan dan juga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baiklah mari kita lanjutkan pembahasan kita terkait rahasia puasa, yang mana kita kemarin baru sampai kepada menjelaskan definisi atau makna dari puasa itu sendiri, dan tentunya apa saja yang membatalkan daripada puasa. Apa saja yang bisa menjadikan batalnya puasa kita. Kemarin kita telah membahas bahwa perkara pertama yang bisa membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu ke dalam salah satu lubang dari yang 5 lubang yang ada di dalam anggota tubuh kita, yaitu mulut, hidung, telinga, lubang depan itu kubul, dan juga lubang belakang atau dubur. Kemudian yang kedua yang dapat membatalkan daripada puasa yaitu adalah muntah dengan sengaja. Kita sudah bahas kemarin, baik dengan wajar muntah itu atau tidak wajar, dalam keadaan darurat atau tidak, yang penting muntah yang disengaja itu membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, bersenggama di siang hari. Ya, dan juga itu wajib qadha puasa bersenggama di siang hari,
dan tentunya ada kafarat, ada denda yang harus dibayarkan bagi seorang suami yang membatalkan puasa karena bersenggama. Bersenggama di siang hari bagi orang yang sedang puasa itu termasuk dosa besar, ya. Apalagi dia mengetahui keharamannya, itu termasuk dosa besar. Kemudian kita bahas yang selanjutnya, hal yang dapat membatalkan puasa. Yang keempat adalah keluar mani dengan sengaja. Keluar air mani dengan sengaja, baik laki maupun perempuan. Maksudnya adalah mengeluarkan dengan sengaja, yaitu dengan mencari sebab keluarnya air mani. Contoh, misalkan ketika ada seseorang yang dia mengetahui bahwa dirinya, jika dia mencium istrinya atau menyentuh kemaluannya sendiri dengan dia punya tangan atau dengan tangan istrinya, bakal keluar air mani, maka batal puasanya. Biar kata baru nyentuh, kalau memang dia tahu setiap nyentuh istrinya dia bakal keluar air mani, maka batal puasanya. Atau mengeluarkannya dengan sengaja, baik dia dengan tangan dia sendiri ataupun dengan tangan istrinya. Yang terpenting keluarnya dengan disengaja. Tidak batal jika keluar air mani itu tanpa sengaja. Kalau kagak sengaja, kagak batal. Contoh, orang tidur puasa, dia mimpi, di dalam mimpinya bersenggama, berhubungan badan, keluar air mani, maka puasanya tidak batal karena keluarnya tanpa sengaja. Berbeda dengan orang yang bersenggama, berhubungan badan di siang hari, suami istri ataupun dengan pasangan yang tidak halal, bersenggama dia, baik keluar mani atau tidak keluar, maka batal puasanya. Tuh, misalkan dia baru berhubungan, baru masuk sedikit kepalanya, itu udah batal meskipun belum keluar air mani, itu bersenggama. Berbeda dengan keluar mani dengan sengaja. Kalau keluarnya tidak sengaja, maka tidak batal. Itu perkara keempat yang bisa membatalkan puasa. Lalu perkara kelima, apa hal yang bisa membatalkan puasa? Ada Pak di situ di kertasnya. Yang kelima apa? Hilang akal. Hilang akal. Nah, terkait hilang akal ini Pak, Bu, ada 3 martabat. Terkait hilang akal itu ada 3 martabat Pak. Boleh yang ada pulpen dicatat. Hilang akal ada 3 martabat. 1, gila. Orang gila tuh orang yang hilang akalnya, betul. Yang kedua, mabuk atau pingsan. Dan yang ketiga, tidur. Nomor 1 berat, nomor 2 sedang, nomor 3 ringan. Itu orang yang hilang akal. Yang pertama, gila. Itu sengaja atau tidak sengaja, itu gila bisa membatalkan puasa meskipun sebentar. Biar kata semenit dia gilanya, disengaja lagi, maka batal puasanya. Biar kata sebentar. Itu orang gila, hilang akal. Kemudian derajat berikutnya mabuk atau pingsan. Mabuk sama pingsan sama. Orang yang mabuk, orang yang pingsan, jika disengaja, mabuknya sengaja, pingsannya disengaja, dia tahu ketika dia melihat sesuatu dia itu bakal pingsan, itu pingsan disengaja namanya, maka itu membatalkan puasanya. Biar kata sebentar dia pingsannya. Atau dia minum minuman keras, dia mabuk, batal puasanya. Biar kata mabuknya sebentar.
Nah, itu seperti contohnya kayak sengaja dia mencium sesuatu yang dia tahu bakalan mabok. Misalkan dia tahu naik kendaraan itu bakal mabok. Emang udah biasa dia kalau naik mobil dia mabok. Biasanya naik becak, dia naik mobil. Dia tahu naik mobil bakal mabok, dia naik, dia lagi puasa. Mabok, muntah. Itu namanya disengaja dan itu dapat membatalkan puasanya. Bisa dipahami? Nah, kalau tidak disengaja maka akan membatalkan puasa jika terjadi mabuk atau pingsannya seharian penuh. Kalau nggak sengaja, kalau tidak disengaja, bakal batal puasanya jika terjadinya 1 hari penuh. Paham kan ya? Mabuk atau pingsan, kalau disengaja biar kata sebentar batal. Tapi kalau kagak disengaja itu mabuknya atau pingsannya bakal batal puasanya jika terjadinya 1 hari penuh. Paham? Nah, jika merasakan sadar dari pingsannya ataupun dari mabuknya itu biar kata sebentar, maka tidak batal puasanya. Itu kalau bagi orang mabuk, orang pingsan. Kalau terjadinya sehari penuh dia pingsannya, maka akan batal puasanya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kemudian contoh lain kayak misalkan tadi yang saya katakan mabuk kendaraan atau dia mencium sesuatu yang bisa menjadikan dirinya mabuk atau pingsan. Tapi dia nggak tahu nih. Kalau tadi kan dia tahu kalau dia naik kendaraan dia bakal pingsan, bakal mabuk. Nah, ini dia nggak tahu. Dia naik aja kendaraan, tiba-tiba mabuk. Misalkan naik kendaraan umum, nah di situ ada orang yang bawa apa yang bisa bikin orang mabuk, misalkan minyak wanginya, penumpang yang lain ada yang bikin kita mabuk. Nah, itu kalau tidak tahu berarti kan tidak sengaja. Emang dia biasanya kagak mabuk, tiba-tiba mabuk, itu tidak batal puasa dia. Nah, itu banyak catatan tuh di situ tuh. Bagi orang yang mabuk atau pingsan ada macam-macamnya. Kalau disengaja dia bisa batal biar kata sebentar. Enggak disengaja bisa batal kalau terjadinya seharian penuh. Nah, dia nggak sengaja nih, dia nggak tahu mabuk, itu tidak batal. Kemudian derajat ketiga daripada hilang akal, derajat yang ketiga yaitu tidur. Tidur batal nggak puasanya, Pak? Hah? Tidur batal nggak puasanya? Batal? Ya kagak. Meskipun terjadi 1 hari penuh, misalkan dia tidur seharian tuh, kagak bangun-bangun, batal nggak puasanya? Kagak. Tidak membatalkan puasa walaupun terjadi 1 hari penuh. Cuma begini Pak, biar kata kita tahu yang namanya tidur orang puasa itu ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Ya karena dia bakal terhindar daripada hal-hal yang maksiat. Yang biasanya dia berlaku zolim, dia berlaku maksiat, dia puasa, mendingan tidur. Dimaksudkan itu ibadah. Kenapa? Karena menghindarkan dirinya daripada hal-hal yang zolim yang biasa dia lakuin. Tapi kalau tidurnya 1 hari penuh, bangun bentaran mendusin cuma sholat johor sama asar, bangun-bangun lagi maghrib, tinggal buka, itu tidurnya lagi latihan mati. Emang kagak batal puasanya. Paham? Iya. Kemudian yang bisa membatalkan puasa, ibu-ibu haid, menstruasi, kemudian nifas. Haid sama nifas hampir sama. Yang beda cuman darahnya kapan keluarnya. Kalau nifas keluarnya setelah melahirkan. Kalau haid bisa sebulan sekali. Nah,
haid ataupun nifas itu membatalkan puasa. Biar kata datangnya 2 menit sebelum azan maghrib, batal puasanya. 2 menit sebelum azan maghrib ibu-ibu keluar darah haid, batal puasanya. Kalau dia puasa juga gimana? Sah nggak puasanya? Nggak sah. Bagi orang yang haid, orang yang nifas, puasanya kagak sah, malah justru menjadi keharaman. Haram bagi orang yang haid, perempuan nifas melakukan ibadah puasa. Bisa sampai sini bisa dipahami? Nah, kemudian apa lagi Pak yang bisa membatalkan puasa? Melahirkan, wiladah, melahirkan ibu-ibu, baik mengeluarkan bayinya secara normal atau tidak, yang penting keluar dari rahimnya seorang ibu atau wanita bayi, itu bisa membatalkan puasanya. Atau misalkan mengeluarkan bakal bayi. Apa tuh kalau bakal bayi namanya? Cabang bayi, keguguran. Perempuan yang keguguran batal ibadah puasanya. Itu soal melahirkan. Ya, baik keluar bayi secara normal atau tidak normal. Contoh apa namanya itu operasi sesar, itu membatalkan puasa. Lalu yang terakhir yang bisa membatalkan puasa adalah murtad. Udah jelas, orang yang keluar dalam agama Islam, keluar dari agama Islam itu dapat membatalkan puasa. Jelas Pak ya? Hal-hal yang membatalkan puasa ada 9 yang tadi telah kita sebutkan sama-sama. Nah, kemudian ada orang-orang yang tidak wajib berpuasa. Nah, yang tidak wajib puasa anak kecil, yaitu orang yang belum balik, anak yang belum balik. Itu di situ ada tabelnya ya Pak ya? Ada nggak? Nah, coba kita lihatin. Anak kecil dia tidak wajib puasa, maka dia tidak wajib qada dan juga tidak membayar fidyah. Adapun orang gila, orang yang hilang akalnya, kalau puasa kagak sah. Biar kata orang gila nahan lapar, nahan haus, lakuin puasa, puasanya kagak sah. Nah, cuma orang gila ini ada 2 macam. Ada yang gilanya disengaja, ada yang gilanya tidak disengaja. Orang yang gilanya disengaja, puasanya nggak sah, tapi dia wajib qada ntar kalau gilanya udah sembuh. Itu kalau orang gila yang disengaja, dia wajib qada, nggak bayar fidyah. Kalau dia gilanya sembuh, dia wajib qada. Kenapa? Karena sebenarnya dia tuh wajib puasa. Karena kesengajaan gilanya disengaja, maka dia wajib mengqada puasanya setelah dia sehat akalnya. Dia kembali lagi sembuh. Beda dengan orang yang gilanya tidak disengaja, dia nggak wajib puasa. Memang dia gilanya tidak disengaja. Kalaupun dia puasa, tetap puasanya nggak sah. Kalaupun dia sembuh dari gilanya tadi nggak disengaja, dia sembuh tiba-tiba, maka dia tidak wajib mengqada puasanya. Dia nggak wajib ganti puasanya karena gilanya tidak disengaja. Beda sama yang gilanya tadi disengaja. Bisa paham Pak ya? Oke. Kemudian yang ketiga, ada orang tua, orang yang udah lanjut usia, artinya udah payah ngelakuin puasa berat. Dia nggak kuat kalau dia kata puasa juga. Nih, orang tua yang udah lanjut usia, dia di situ kategorinya tidak wajib qada puasa, tetapi dia wajib membayar fidyah. Kalau orang tua yang udah kagak kuat puasa, dia wajib bayar fidyah, dia nggak wajib qada. Kemudian ada orang sakit. Kalau orang sakit,
Ini orang sakit tuh boleh meninggalkan puasa. Boleh orang sakit meninggalkan puasa. Nggak wajib baginya dia puasa orang sakit tuh. Mana orang sakit ada dua kategori. Orang yang sakitnya ada harapan kesembuhan, ada yang sakitnya tidak ada harapan kesembuhannya. Ini yang bisa ngebedain ada harapan atau tidak cuma dokter. Dokternya dokter yang muslim, yang terpercaya. Kalau kata itu dokter, wah kayaknya ini mah udah kagak bakalan sembuh dah. Nah ini berarti masuknya sakit yang tidak ada harapan kesembuhannya. Tapi kalau kata dokter, ya insya Allah 2 hari mendingan dah. Nah ini ada harapan kesembuhan. Atau bisa karena berdasarkan pengalaman. Pengalaman dia sakit begini, ya paling seminggu 2 minggu sembuh dia punya sakit. Nah itu namanya ada harapan kesembuhan. Nah adapun orang yang sakitnya Pak, ada harapan kesembuhan, dia boleh meninggalkan puasa, tetapi wajib mengqadha puasanya saat dia udah sembuh dari penyakitnya, dan dia tidak wajib membayar fidyah. Sedangkan orang yang sakitnya, yang kata dokter nggak ada lagi harapan kesembuhannya, dia tidak wajib qadha, tetapi dia hanya membayar fidyah. Tuh, ada di tabelnya ya. Bisa dilihat ya, kalau orang yang sakit ada harapan kesembuhan, dia wajib qadha, tidak bayar fidyah. Tapi kalau orang yang sakitnya tidak ada harapan kesembuhannya, kata dokter, atau karena pengalaman orang juga begitu, nah dia tidak wajib mengqadha puasanya, hanya saja dia wajib membayar fidyah. Ya. Kemudian apalagi siapa yang tidak wajib puasa? Wanita atau perempuan yang haid dan juga nifas. Nih, perempuan yang haid dan nifas tidak wajib puasa. Bahkan tadi kita katakan kalau dia puasa juga maka puasanya haram. Nah, lalu ada perempuan hamil, perempuan yang menyusui. Perempuan hamil dan menyusui itu tidak wajib puasa. Tapi kalau mau puasa boleh. Perempuan, ibu-ibu yang sedang hamil, kalau nanya puasa boleh apa kagak? Boleh, tapi tidak wajib. Sama kayak orang sakit, masih boleh sebenarnya puasa, tapi boleh meninggalkan puasa. Mau kita lihat Bu, Pak, orang yang hamil atau orang yang menyusui itu dilihat khawatir akan kondisinya dan juga bayinya, dia boleh meninggalkan puasa. Jika dia khawatir akan dirinya, akan kesehatan dirinya, kalau dia maksain puasa, perempuan hamil contoh, dia maksain puasa boleh. Tapi kalau dia khawatir akan kesehatan dirinya, fisiknya, dia tinggalkan puasa, dia wajib qadha puasanya. Dia hanya wajib qadha puasa, tidak bayar fidyah. Tapi yang dikhawatirkan dirinya dan juga janinnya. Dia khawatir akan kesehatan dirinya dan juga bayinya, calon bayinya, maka dia wajib qadha puasa. Perempuan yang hamil, kalau dia khawatir akan dirinya dan juga janinnya, dia wajib qadha puasa, tidak bayar fidyah. Nah, berbeda ketika yang dikhawatirkan adalah hanya janinnya, bukan diri ibunya, tetapi calon bayinya yang dikhawatirkan. Kalau ibu-ibu ninggalin puasa yang lagi hamil, nah ibu ini wajib qadha puasa dan juga bayar fidyah. Tuh, lempengan situ tuh aturannya. Sama ibu menyusui juga begitu. Cuman syaratnya Bu, nih ibu-ibu dengar gak nih? Nih Bu, ibu-ibu yang sedang menyusui, baik anaknya ataupun anak orang, itu syaratnya adalah bayinya masih di bawah umur 2 tahun Hijriah. Kalau di atas 2 tahun Hijriah masih disusuin, nggak masuk kategori ibu-ibu boleh ninggalin puasa.
Yang boleh meninggalkan puasa, ibu sedang menyusui anak yang masih di bawah 2 tahun Hijriah hitungannya. Paham nih? Nah sama kayak tadi, jika ibu-ibu khawatir akan dirinya, maka qadha puasa. Kalau khawatir dia akan dirinya dan juga bayinya, qadha puasa, nggak bayar fidyah. Tapi yang dikhawatirkan ketika ibu-ibu menyusui anak tuh, yang dikhawatirkan adalah bayinya. Kalau ibu ini tetap maksain puasa, ini anak ntar kagak nyusu-nyusu, lapar, air susu kagak keluar. Yang dikhawatirin adalah bayinya, maka ibu wajib qadha puasa dan juga bayar fidyah. Jelas kagak jelas? Jelas apa jelas? Nah, kemudian kita yang terakhir, biar cepat langsung. Yang ke-9, orang yang tidak wajib puasa adalah musafir. Tahu musafir, Pak? Orang yang bepergian, orang yang melakukan perjalanan. Syaratnya musafir ini boleh meninggalkan puasa. Syaratnya adalah tempat yang dituju dari tempat tinggalnya berjarak tidak kurang dari 84 km. Tidak kurang dari 84. Udah harga pas segitu. Nggak bisa ditawar. Kalau tawar nggak ada rasanya. Tuh syaratnya tuh yang pertama, tempatnya yang dituju tidak kurang dari 84, sekitaran itu, kurang lebih. Kemudian perjalanannya harus dilakukan dari sebelum subuh. Paham nih? Misal sebelum subuh, pokoknya deh intinya. Sebelum azan subuh itu udah jalan. Sebelum azan subuh patokannya udah nggak ada lagi di wilayah tempat tinggal. Batasnya mana? Kecamatan. Oh, lebih jelas lagi dah. Batasnya kecamatan. Kalau udah keluar dari kecamatan waktu subuh itu udah boleh ninggalin puasa. Tapi kalau bapak mau musafir, mau pulang kampung, jalannya habis subuh, nggak boleh ninggalin puasa. Bukan syarat itu. Paham gak? Hah? Jadi kalau mau mudik nih, jalannya sebelum subuh. Kalau yang pengen ninggalin puasa, masuk kategori musafir tuh, yang boleh meninggalkan puasa. Paham? Berarti waktunya sebelum subuh. Contoh, kita tinggal di Jakarta, mau ngelakuin perjalanan ke Semarang, mau ngelakuin jalanan ke Semarang nih contohnya. Ini dia boleh ninggalin puasa nggak kalau jalannya habis subuh? Boleh nggak? Kagak. Tapi kalau dia jalannya jam 2 atau jam 3, waktu subuh dia udah di mana tuh? Di Cipali. Udah nyampe Cipali. Boleh nggak ninggalin puasa? Boleh. Paham? Berbeda jika berangkatnya setelah subuh, dia tidak boleh ninggalin puasa. Kemudian ada catatan lagi, Pak. Yang namanya dikatakan orang musafir, ya, itu ada catatannya. Dia dihukumi sebagai mukim dan tidak lagi disebut sebagai musafir jika dia berniat dari tempat tinggalnya bakal ke tempat tujuannya selama 4 hari. Paham kan ya? Mau mana? Mau ke Semarang 4 hari, itu nggak lagi disebut musafir karena dia udah berniatan. Jika dia berniat tinggal di satu tempat lebih dari 4 hari, maka jika dia sampai di kota tujuan, dia sampai di Semarang, dia bukan lagi musafir, dia udah disebut mukim, maka dia tidak boleh meninggalkan puasa. Kalau dia berniatan dari sebelum berangkat bakal nginap lebih dari 4 hari, atau dia nggak punya niatan begitu, tapi pas dia udah sampai patokannya adalah lebih dari 4 hari.
Beda dengan yang tadi dia udah berniat dari Jakarta mau ke Semarang. Dia berniat bakal nginep di sono lebih dari 4 hari. Nah udah nyampe sono dia nggak boleh ninggalin puasa. Tapi kalau dari sini dia jalan kagak ada niatan ke sono lebih dari 4 hari, dia hitungannya di sono masih 4 hari boleh ninggalin puasa. Lebih dari 4 hari dia udah nggak boleh ninggalin puasa. Paham nih? Paham apa kagak? Manggut-manggut doang. Jadi syaratnya begitu. Kalau orang yang dia udah niatan di sini mukim, udah bakalan mukim di sana lebih dari 4 hari, dia bukan disebut lagi musafir. Ya, dia baru nyampe aja di situ. Dia udah disebut mukim, orang yang tinggal di situ. Karena dia udah ada niatan. Kalau belum ada niatan, maka boleh ninggalin puasa. Paham ya? Nah, itu musafir. Tidak wajib puasa. Kemudian mungkin ada pertanyaan, bagaimana Ustadz kalau yang dia punya pekerjaan berat, petani, maaf, apalagi itu, tukang bangunan, dia punya pekerjaan berat, dia pekerja berat, boleh nggak ninggalin puasa? Dia kerjanya di lapangan bolak-balik kurir, panas siang hari, boleh nggak ninggalin puasa tuh? Ngojek, supir, boleh nggak ninggalin puasa? Kerjaannya berat, wajib puasa. Biar kata punya kerjaan berat, kecuali, tuh ada kecualinya tuh. Kecuali ketika dia udah puasa, sopir nih, panas banget, ada masyakoh di situ, ada kesulitan yang berat. Kalau dia tahan juga dia bakal joprak ini, maka boleh berbuka, boleh menghentikan puasanya. Tapi ntar wajib qadha. Paham? Benar, wajib qadha. Jadi wajib nih ya, pertama kali wajib hukumnya. Orang yang dia bekerja berat wajib juga puasa. Tapi kalau dia menemukan ada masyakoh berat, ada masalah, ada apa namanya kesulitan di dalam dia melakukan puasa, maka dia boleh berbuka. Kecuali nggak nemuin tuh, nggak nemuin masyakoh, nggak nemuin kesulitan. Kalau dia sengaja, lain lagi ntar hukumnya. Orang ini sengaja ninggalin puasa, emang dari awal dia kagak mau puasa, berarti kan sengaja dia kagak puasa. Dalam kitab Safinatun Najah dijelaskan ada beberapa orang yang dia wajib qadha puasa dan juga wajib pura-pura puasa. Biar kata padahal saat itu dia kagak puasa. Tuh, diatur nih begini. Yang pertama siapa? Tadi orang yang sengaja ninggalin puasa, maka ini orang wajib qadha nanti setelah Ramadan dan dia wajib imsak, wajib pura-pura puasa. Jadi sama aja dong. Tuh, jelas. Kemudian siapa yang dia wajib pura-pura puasa, Pak? Yaitu orang yang ninggalin niat atau orang tersebut lupa niat puasa pada malam hari. Dia lupa niat puasa, dia jalanin aja puasa. Itu puasanya nggak dihitung, dia wajib qadha. Dan dia wajib pura-pura puasa. Atau yang ketiga, orang yang sahurnya kesiangan. Dia kata masih gelap, dia makan aja sama bininya. Udah kelar makan dia lihat jam 5:30. Mendung. Ini sahur kesiangan. Itu orang wajib qadha puasanya dan dia wajib pura-pura puasa yang sahurnya kesiangan. Tapi kesiangannya emang udah lewat dari waktu subuh, ya. Kemudian yang keempat, orang yang buka puasanya kecepatan, belum waktunya dia udah buka. Ya, azan di TV iklan. Dia kira udah azan dan waktu buka, dia buka tuh. Dengan dia punya keyakinan udah azan, dia buka. Iklan apa itu? Ya iklan di serop dah. Ada suara beduk, udah azan tuh ahli kelas tuh.
Padahal di TV. Dia buka puasa dengan penuh keyakinan emang udah azan, padahal belum waktunya. Nah, ini orang wajib mengqadha puasanya dan dia wajib pura-pura puasa. Lain lagi tuh. Dan yang kemudian ada lagi yang kelima, orang yang salah hari. Orang yang salah hari itu orang yang dia mengira belum masuk waktu Ramadan. Dia kira masih 30 Sya'ban. Padahal udah masuk Ramadan. Dia makan deh tuh siang hari. Kata orang, lah udah masuk Ramadan. Nah, ini orang nanti bakal wajib qadha puasanya dan dia wajib pada saat itu pura-pura puasa. Padahal emang dia lagi nggak puasa, tapi wajib pura-pura puasa. Atau yang keenam, yaitu orang yang salah dalam berwudu. Orang yang salah dalam wudu nih, kemarin kita udah jelasin, kumur-kumur boleh nggak? Boleh, sunnah. Tetapi tidak boleh melakukan kesunahan yang berlebihan. Yang kemarin nyampe di tenggorokan nih, itu kan sunnah tuh. Kecuali orang puasa, nggak boleh begitu kumur-kumur, nggak boleh kalau lagi puasa. Nah, orang yang melakukan itu kan tadi tidak dianjurkan. Khawatir tertelan, maka ketika tertelan tuh orang yang salah dalam wudunya itu, dia wajib qadha puasanya, batal puasanya. Dia wajib qadha, dia wajib pura-pura puasa. Paham? Itu yang wajib dan yang tidak wajib meninggalkan, yang tidak wajib puasa, yang boleh meninggalkan puasa. Nah, di situ kan tadi Pak ada wajib qadha, ada wajib bayar fidyah. Nah, kita bahas berapa sih ukuran fidyah? Berapa ukuran fidyah? Fidyah itu apa? Memberikan makanan pokok kepada fakir miskin. Tujuannya jelas nih, untuk mengganti puasa. Satu hari puasa yang ditinggalkan, satu fidyah yang dikeluarkan. Ukurannya daripada fidyah itu adalah 1 mud. 1 mud itu adalah 2 genggaman 2 telapak tangan. Ini. Atau kalau mau tahu ukurannya, ini sekitar 6 atau sampai 6,75 on. Biar lebih gampangnya kalau kagak bakal nanya lagi, 1 liter atau lebihin 1 kilogram. Beras 1 kilo, beras 1 liter, bayar fidyah 1 hari kagak puasa bagi orang yang tadi wajib bayar fidyah. Paham? Diberikannya kepada siapa? Fakir miskin. Kalau dia kagak miskin, diberikan kepada orang tersebut, kagak jadi fidyahnya. Ya, selain fakir miskin haram menerima fidyah. Misalkan, ini yang sering banget sama kita, orang tua kita meninggal dunia, datang ke Ustaz, saya mau bayar fidyah orang tua saya meninggal dunia. Kita kadang bikin tahlilan tuh, kasihin atu-atu bawa pulang beras fidyah, betul? Bagaimana caranya? Kan nggak semuanya yang datang fakir miskin. Kalau diberikan kepada orang kaya, kagak jadi fidyahnya. Paham tuh? Maka biar gampangnya, kalau bapak ini udah belajar begini, udah tahu, datang ke Ustadz, misalkan orang tua saya meninggal dunia, sekiranya dia sakit 2 tahun tuh ninggalin puasa, berarti berapa tuh? Dia bakal bayar fidyah 1 Ramadan 30, 60, bikin dah 60 liter, 60 kilo daripada beras, bagiin ke siapa? Fakir miskin. Itu biar gampangnya begitu, baginya ke fakir miskin. Tapi kita nyari fakir miskin kan susah. Ente miskin ya? Ente miskin, kan gak enak tuh, sakit hati dia dikata begitu. Nah, ini ilmunya nih penting nih, cara dia mengelak daripada fidyah. Nih ustadznya yang ngebimbing. Nih, ini fulan, daripada ahli warisnya. Dia kan harusnya dia puasa dulu nih, kalau nggak sanggup baru dia bayarin fidyah. Sebab dikatakan man mata wa alaihi syiyam soma anhu waliyuhu. Fa in lam yasumu, kalau dia kagak sanggup puasa, dia kagak mau puasa, aqimu anhu min tirkatihi an kulli yaumin miskinan. Baru dah tuh kasih makan 1 hari 1 orang miskin.
Satu hari tinggalin puasa, satu orang miskin bayar fidyahnya. Ini caranya begini. Ini orang anaknya yang orang tuanya meninggal. Nah ini orang miskinnya nih. Ini harus benar miskin. Ustadznya ngebimbing. Disebut, fulan, ini saya ada beras 60 kilo, 60 liter untuk menggantikan, untuk membayar fidyah sebagai ganti puasanya orang tua saya yang ditinggalkan. Diberikan, didorong tuh biasanya. Kata si miskinnya, orang miskinnya, saya terima, saya kembalikan lagi. Kan gitu tuh. Begitu bukan? Saya terima, saya kembalikan lagi. Nah kan udah dikembaliin lagi tuh. Kalau udah dikembaliin, jatuhnya punya siapa? Punya sendiri. Nah punya dia. Fidyahnya udah kelar tuh. Bayar fidyahnya udah diterima sama fakir miskin, dikembalikan lagi oleh yang punya. Jadi dia yang punya ini bebas mau ngasih ke siapa aja. Tuh ilmunya ulama. Kalau kita susah nyari 60 fakir miskin, nah gitu dihela dulu. Ini ada beras 20 kilo, gantiin puasa orang tua saya, bayar fidyah. Terima ya. Diterima orang miskin. Saya terima, saya kembalikan lagi. Nah kalau yang nerima ustadznya emang ustadz miskin, saya terima, dikembalikan lagi ke ustadz yang miskin. Ustadz itu mau bawa pulang semuanya juga kagak apa-apa, kagak dibagiin lagi. Jelas? Ya karena udah jadi milik ustadz itu, atau udah jadi milik itulah seorang itu, maka nanti dibagikan kepada siapapun boleh, dan bayar fidyahnya jadi. Kalau main bagiin aja kagak jadi, belum tentu yang nerima orang miskin semuanya. Kalau yang nerimanya orang kaya, kagak jadi bayar fidyah. Paham? Itulah sedikit daripada apa tadi? Yang wajib puasa dan boleh meninggalkan puasa. Kemudian lanjut Pak, ada di sana hukum-hukum puasa. Hukum puasa itu ada apa aja? Ada puasa yang wajib, yaitu jelas puasa Ramadan. Ada puasa nazar, puasa kafarat, puasa qadha. Sebagai gantian itu wajib. Ada puasa sunnah, Senin Kemis, puasa Daud, Arafah, Asyura, Muharram, Ayyamul Bid. Ayyamul Bid 13, 14, 15. Kemudian ada puasa yang makruh. Puasa yang makruh. Puasa hari Jumat tanpa diikuti hari sebelum atau sesudahnya. Itu makruh hukumnya. Ada lagi puasa haram. Mana puasa yang haram? Yang dilakukan pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan 3 hari tasyrik. Itu haram hukum. Begitupun puasa yang dilakukan oleh seorang istri. Puasa sunnah dilakukan oleh seorang istri tanpa izin suami, hukumnya haram. Paham? Istri mau puasa sunnah Senin Kemis tanpa izin suaminya, haram tuh puasanya. Paham kan ibu-ibu? Ada ibu-ibunya, dijelasin ntar. Ya, bapak kalau ada istrinya tahu-tahu puasa kagak bilang sama bapak, berarti puasanya haram. Nah barulah kita bahas. Kalau udah jelas tadi definisi yang membatalkan puasa dan juga hal-hal yang wajib, orang-orang yang wajib puasa, dan juga kita udah bahas wajib qadha fidyah, baru kita masuk kepada pembahasan puasa Ramadan. Puasa Ramadan yang kita lakuin Pak, yang kita kerjain setahun sekali dalam sebulan, itu sejarahnya menurut Imam Al-Qurtubi dikatakan orang yang pertama berpuasa pada bulan Ramadan adalah Nabi Nuh alaihissalam.
Nabi Nuh melakukan ibadah puasa Ramadan, tapi tidak sebulan penuh seperti kita, caranya beda. Dan Nabi Nuh melakukannya ini setelah turun daripada bahtera, selamat daripada badai, selamat daripada banjir. Nabi Nuh melakukan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Itu tuh pertama kali tuh. Emang caranya beda sama kita, tapi substansinya sama, yaitu mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan. Nabi Nuh diberikan keselamatan daripada banjir bandang bersama dengan kaumnya, maka Nabi Nuh melakukan ibadah puasa bulan Ramadan. Nah, begitupun kita melakukan ibadah bulan puasa Ramadan saat ini. Kapan mulai disyariatkannya dan diwajibkannya puasa Ramadan kepada umat Nabi Muhammad SAW? Tepatnya pada tahun 2 Hijriah, yaitu 2 tahun setelah hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, pada bulan Sya'ban, sebulan sebelum bulan Ramadan. Pada tahun berapa, Pak? 2 Hijriah. Jadi Nabi Muhammad SAW selama hidupnya melakukan ibadah puasa Ramadan berapa kali? 9 kali. Nabi Muhammad dari mulai tahun 2 Hijriah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Hijriah Nabi Muhammad di awal tahun meninggal dunia, Rabiul Awal. Jadi Nabi Muhammad 9 kali ibadah puasa Ramadan. Mana ayatnya, dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan Nabi pernah didatangi nama orang Arab Badui. Ya Rasulullah, akhbirni ma faradallahu alayya minasyiyam. Ya Rasulullah, kasih tahu kepadaku apa yang Allah wajibkan daripada puasa. Qala Nabi syahr Ramadan. Nabi mengatakan ibadah wajib puasa yaitu pada bulan Ramadan. Inilah bukti diwajibkannya bulan Ramadan untuk kita berpuasa, khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa diwajibkan? Orang muslim. Non muslim kagak wajib puasa Ramadan. Kagak wajib. Ada Pak itu puasa dia di rumah sakit sebelum operasi. Puasa bukan itu namanya? Hah? Itu namanya puasa bukan? Kayak niat nggak dia? Kagak niat dia. Dia nggak pakai niat. Tapi tetap puasa, dia nahan diri dari lapar dan haus sebelum operasi. Itu bedanya orang puasa yang beneran sama puasa karena mau operasi. Ntar bedanya apa di mana? Di niat. Orang muslim yang dia wajib puasa Ramadan, yang mukallaf. Mukallaf itu balik. Tandanya balik tuh keluar mani bagi laki perempuan pada usia 9 tahun Hijriah. Haid perempuan 9 tahun Hijriah. Maka ini bapak-bapak semuanya kita harus tahu umur anak dari tahun Hijriahnya. Bukan tahun Masehinya doang diapalin, tapi lihat tanggalan Hijriahnya kapan anak kita lahir. Biar tahu nih anak-anak begini udah balik apa belum. Lihat umur Hijriahnya, karena bakalan beda. Beda. Dan kalau kagak keluar mani juga, lempengannya batasannya adalah umur 15 tahun Hijriah. Kalau bocah umurnya udah 15 tahun, maka dia dikatakan balik bagi laki-laki maupun perempuan. Biar kata belum keluar air mani, tapi umur udah 15 tahun masuk kategori balik. Dan juga akil, berakal. Karena orang yang hilang akal kagak wajib puasa. Tamyiz itu syarat daripada mukallaf. Apa itu tamyiz? Bisa membedakan mana korma, mana api. Bisa tahu mana tangan kanan, mana tangan kiri. Bisa makan sendiri, bisa cebok sendiri. Itu namanya tamyiz. Batasannya umurnya 7 tahun. Biar kata umurnya 8 tahun, tapi kagak bisa bedain mana kanan kiri, belum tamyiz. Penting patokannya di situ. Karena ada orang yang umurnya udah lebih dari 15 tahun, tapi maaf agak kurang, sehingga makan aja masih disuapin. Itu wajib nggak puasa? Kagak wajib puasa.
Paham ya? Karena dia bukan mukallaf. Biar kata muslim tapi bukan mukallaf. Orang yang muslim mukallaf meninggalkan puasa hukumnya apa ya? Dosa. Karena wajib bagi orang yang muslim mukallaf untuk puasa. Maka hukum meninggalkan puasa Ramadan itu sama seperti hukum meninggalkan sholat. Di dalam kitab Risalah Fisyam dikatakan bahwasanya hukum orang yang meninggalkan daripada puasa Ramadan kafir. Bagi yang meninggalkan karena ingkar. Orang yang meninggalkan puasa karena memang ingkar, dia tidak meyakini ibadah puasa wajib, biar kata dia orang Islam, tapi dia dikatakan kemudian kafir lantaran meninggalkan puasanya. Itu hukum yang pertama. Yang kedua, tidak kafir, hanya saja keislamannya yang kurang sempurna. Yang mana? Yang dia meninggalkan ibadah puasanya karena malas, karena meremehkan, ngegampangin. Ini orang ini dia tidak dihukumi kafir tapi keislamannya kurang sempurna. Kenapa? Karena ibadah puasa Ramadan itu termasuk daripada rukun Islam. Biar kata dia meninggal dunia sampai begitu, nah, itu ntar urusan Allah, dia diazab atau dia diampuni dosanya. Yang penting dia kagak kekal di neraka tuh. Batasannya bedanya begitu. Kalau orang kafir kekal, dia tidak kekal. Biar kata dia masuk neraka dulu. Kalau orang yang sengaja ninggalin puasa karena malas, ninggalin puasa Ramadan. Nah, kalau ada anggota keluarga kita atau teman kita yang ninggalin puasa karena malas, karena ngeremehin begitu, ajak tobat. Kalau dia nggak mau juga sampai meninggal dunia, ya udah urusan Allah dah. Yang penting wajib tuh, apalagi kita selaku orang tua, anak kita sengaja ninggalin puasa karena males, kagak mau puasa Ramadan, kita jadi tuntutan, Pak, wajib ngingetin, ajak dia bertobat. Harus itu, orang tuanya jadi tanggungan nanti. Paham ya? Nah, kita bahas niatnya, Pak. Bapak-bapak niat puasa Ramadan bagaimana? Yang namanya niat itu Pak qasdus syai'i. Niat itu menyengaja untuk sesuatu. Niat mahalluha fil qalbi. Niat itu wajib di dalam hati. Dalam mazhab Syafi'i pelafalan hukumnya sunnah. Pelafalan disebutkan dengan lisan hukumnya sunnah. Yang penting wajib di dalam hati. Kalau dia cuma lafalin tapi dia nggak disebutkan dalam hati, maka puasanya nggak sah karena nggak dihitung niat. Maka harus kita perhatikan, ada hal-hal yang harus kita benar-benar teliti, perhatikan di dalam niat. Dilihat Pak, di dalam kitab, di dalam kertas itu ada yang pertama yang wajib dihadirkan di dalam niat adalah al-qasdu, bermaksud untuk puasa. Yang kedua, meyakini kefarduannya. Dan yang ketiga, menentukan jenis puasanya. Maka kalau orang mau niat puasa Ramadan, hanya dia mengatakan saya niat puasa, kagak cukup, nggak sah puasa Ramadannya, karena dia tidak menyebutkan kalimat Ramadan. Cukup dengan dia menyebutkan saya niat puasa Ramadan atau nawaitu shauma Ramadan fardhon. Itu udah cukup dalam hati. Nawaitu shauma Ramadan fardhon. 3 itu. Nawaitu shauma Ramadan fardhon. 3 yang disebutkan. Kalau dia hanya menyebutkan nawaitu shaum Ramadan, tidak cukup. Ada fardunya yang harus disebutkan. Atau dia hanya menyebutkan nawaitu shaum, saya niat puasa, tidak cukup, harus ada Ramadannya yang disebut. Atau yang biasa kita baca bareng-bareng biasanya tuh, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ada Ramadhana, ada Ramadhani. Mana yang benar nih? Kita tuntasin nih, bahas ini nih. Ada Ramadhana, ada Ramadhani. Yang salah Maradona. Ini bacaan Ramadan bisa 2 wajah, bisa Ramadhana, bisa Ramadhani.
Tapi meskipun begini, orang alim maupun orang awam yang bacanya salah, ada Ramadhana atau Ramadhani dalam niatnya tetap sah. Biar kata salah, mau Ramadhana kayak Ramadhani. Tapi kita harus tahu ilmunya. Yang lebih utama dibaca Ramadhani. Yang lebih utama dibaca kasroh. Ulama ini yang mengatakan, bukan kita. Dalam kitab I'anatul Talibin dikatakan yukra'u Ramadan bil jar bil kasrah Ramadhani. Karena Ramadan ini isim ghair munsharif. Syahrinya itu mudhaf. Kalau mau dibaca Ramadhana, Ramadhani. Syahr jadi mudhaf. Ramadannya jadi mudhaf ilaih, bari syahri Ramadhana. Hadhihi sanatanya jadi dharab. Itu bisa tuh begitu. Nawaitu soma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhana hadhihi sanata lillahi ta'ala. Itu benar. Kalau hadhihi sanati nanti begini Pak, syahrnya itu jadi mudhaf, Ramadhani itu mudhaf sekaligus mudhaf ilaih. Hadhihi sanatinya jadi mudhaf ilaih. Nawaitu soma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu yang benar. Itu yang benar. Meskipun mau dibaca Ramadan atau Ramadhani, niatnya tetap sah. Agak salah. Cuman ini biar tahu ilmunya. Lebih utama yang mana? Ini kata ulama. Di Fathul Mu'in jelasin begitu. Di I'anatul Talibin begitu juga. Yukra'u Ramadan bil kasroh. Ramadan dibacanya pakai kasroh, Ramadhani. Paham? Paham? Iya, harus begitu. Harus lebih jelas kita. Kemudian apa yang harus kita perhatikan dalam niat? Soal waktu, Pak. Terkadang kita kagak tahu nih, waktunya niat yang benar puasa itu di mana? Harus dilakukan niat itu sebelum masuk waktu subuh, yaitu di malam hari. Maka gini, semua niat dalam ibadah yang kita lakuin itu biasanya dilakukan di awal bersamaan dengan pergerakan. Qasdu syai'i muqtarinan bil fi'li, bareng, kecuali puasa. Kalau puasa, cara niatnya boleh dari malam hari. Namanya tabyid, menginapkan niat di malam hari. Nah, saya mau tanya nih, malam tuh dari jam berapa ke jam berapa yang namanya malam? Nah, malam dalam mazhab Imam Syafi'i mulai dari terbenam matahari sampai terbit fajar, itu mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau mazhab Imam Maliki itu mulainya dari jam 1 ke atas, itu namanya malam. Beda tuh. Maka kalau mazhab Imam Syafi'i ngikut kayak mazhab Imam Maliki, ngikut kayak kita lagi telah kelar tarawih baca niat, itu belum masuk malam. Nah, makanya saya tanya, bapak-bapak main ke rumah janda jam 10 udah pulang, apa katanya, mau kemana sih bang, masih sore, udah pulang aja. Jadi jam 10 sore apa malam? Nah, yang ngomong sore sering main ke rumah janda. Nah, menurut mazhab Maliki itu masih sore. Tapi kalau dari mazhab Syafi'i, terbenamnya matahari itu udah masuk malam. Paham? Jadi boleh nggak kalau niatnya dari kelar tarawih udah niat? Boleh. Kalau puasanya sunnah, puasa sunnah kagak kudu malam hari. Batasannya mana? Johor. Batasannya johor. Sebelum johor, belum masuk waktu johor. Mah nggak ada sarapan, kagak ada, duit belanja kagak dikasih. Ya udah puasa dah, puasa sunnah boleh tuh. Ya, itu mazhab Syafi'i boleh. Yang penting masih
pagi dan belum makan. Lo udah ngopi, udah jisamsu. Masih aja yang kata mau puasa, ya nggak bisa. Paham ya? Harus ditabyid, harus diniatkan dari malam hari. Man lam yubayyitid siyam qabla tulu'il fajri fala siyama lahu. Siapa orang yang tidak menginapkan niat puasa pada malam sebelum terbitnya fajar, belum masuk waktu subuh, maka dia tidak dikatakan ibadah puasa. Paham? Nah, kemudian selain daripada dilakukannya malam, dalam mazhab Syafi'i yang harus diperhatikan dalam soal waktu niat, dilakukannya pada setiap malam. Setiap malam, Pak. Harus diniatin tuh ibadah puasa Ramadan. Kecuali dalam mazhab Imam Malik, boleh menggabungkan niat itu sebulan penuh di malam pertama Ramadan. Maka sunnah bagi orang yang dia khawatir atau sering banget sering lupa niat, dia disunahkan untuk mentaklid, mengikuti daripada mazhab Malik ini. Artinya kemarin pada malam pertama dia niatnya gimana? Nawaitu shoma syahri ramadhana kullihi lillahi ta'ala. Saya niat puasa Ramadan seluruh sebulan lillahi ta'ala. Atau nawaitu shoma jami'i syahri Ramadan hadhihi sanah taklidan li Imam Malik fardan lillahi ta'ala. Aku niat puasa seluruh bulan Ramadan 1 bulan penuh taklidan mengikuti lil imami Malikin, kepada Imam Malik fardan lillahi ta'ala. Itu niat puasa sebulan penuh. Kalau dalam mazhab Syafi'i kudu setiap hari dari malam. Paham sampai sini? Nah, itu hanya perbedaan. Yang penting kita niatin dari tiap malam hari bulan Ramadan. Kan makanya diingetin mulu tuh setiap tarawih. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu niat puasa Ramadan yang benar. Sahurnya juga yang benar. Ya, sahur ngikutin, diakhirin. Sahur juga ngikutin Nabi Muhammad SAW. Sunnahnya begitu. Ntar kita bahas bagaimana cara sahur yang benar. Nanti kita juga bahas adab-adab puasa. Ada fadilahnya daripada puasa, ada faedahnya puasa juga ada. Ya, nah, makanya kalau kita kan begini Pak, sedikit aja tentang keutamaan puasa Ramadan nih daripada bulan Ramadan ini. Baunya orang yang mulutnya orang yang puasa ini wangi nggak? Bau masih wangi. Cuma merupakan keistimewaan orang yang berpuasa itu, bau mulutnya itu di sisi Allah lebih wangi atyabu minal miski min rihil miski, daripada wanginya minyak misik. Maka Imam Syafi'i mengajarkan begini, menganjurkannya, boleh gak kita sikat gigi? Boleh, asal belum masuk waktu johor. Belum masuk waktu johor, contoh habis dari sini kita lempengan pulang ke rumah tidur, bangun tidur kemudian belum johor kita mau sikat gigi. Selepas daripada johor, Imam Syafi'i tidak menganjurkan untuk kita sikat gigi. Supaya apa? Ada manfaatnya nih, ya, ada keutamaan daripada orang yang berpuasa, biar bau mulutnya lebih wangi daripada minyak misik. Paham? Kalau mau sikat gigi boleh asal sebelum johor, biar mengambil keutamaan daripada hadis ini, keistimewaan orang yang berpuasa, bau mulutnya lebih wangi daripada minyak misik. Itulah sedikit keutamaan dari begitu banyak keutamaan dan keistimewaan berpuasa pada bulan Ramadan. Nanti akan kita bahas lagi selanjutnya tentang adab-adab puasa dan juga fadilah, faedah serta hikmah daripada puasa itu sendiri. Mungkin hanya itu. Ada yang mau ditanyakan?
Dua aja ya, dua pertanyaan ya. Ya, waalaikumsalam. Mengenai masalah tadi yang membatalkan puasa masukkan dari lubang anggota tubuh itu Ustaz. Memasukkan lubang sesuatu itu yang dalamnya itu seperti apa, itu dalamnya dalam takaran Islam itu misalnya kalau kita upil gitu, masa kita upil di ujung hidung lubang itu membatalkan puasa. Nah terus ada lagi yang membatalkan dan tidak boleh berpuasa itu kan kalau wanita itu yang keluar haid. Nah kalau misalkan lelaki itu kayak kita donor darah itu ada takarannya berapa banyak ada tidak dibolehkan puasa itu. Kalau misalkan kayak sekedar misalkan kita kalau mau donor darah itu takaran cuma sekantong atau 2 kantong kayak gitu. Terima kasih. Iya, dengan Bapak siapa? Bapak namanya siapa? Nama saya? Iya, nama Bapak siapa? Nama saya Ahmad Ibrahim. Ahmad Ibrahim. Kemarin datang nggak kemarin? Enggak ya. Ini semua udah kita jelasin kemarin. Yang pertama, terima kasih Bapak, itu pertanyaannya, yaitu memasukkan ke lubang ya sesuatu itu bisa membatalkan puasa. Mulut itu kalau batasannya hanya di lidah, tidak boleh ditelan. Dan disengaja itu bisa membatalkan. Ada macam-macam hukumnya, Pak. Kalau memasukkan daripada pulpen ke mulut, itu hukumnya makruh. Kalau hanya untuk main-main sia-sia. Kalau ketelan itu pulpen, batal puasanya, Pak. Sengaja atau tidak sengaja, karena dia main-main. Masukin permen, masukin es krim, masukin kue cincin, kalau baru nyampe di lidah, nggak batal tapi makruh. Itulah. Ya, itu batasan mulut, lidah. Makanya orang nyicipin makanan sampai lidah aja, jangan ditelan. Nyicipin semur daging, jangan dagingnya, kuahnya. Ya, kita kan biasanya mama begitu mau masak mau Idul Fitri, udah semurnya udah dimasak duluan. Itu mulut. Kalau hidung, kelingking batasannya. Kelingking mana bisa masuk, sampai mentoknya mana, kalau liwat daripada batasan itu batal puasa. Maka kalau swab itu ditusuk sampai ke dekat nih, batasan dekat mata, hidung. Begitupun telinga, kelingking batasannya, jari paling kecil. Paham ya? Begitupun dubur atau kubul. Kalau kita mau istinja pakai perut jari aja. Ya, jangan dicolok. Batal puasanya. Bagian yang terlihat ketika jongkok itu batasannya. Itu yang 5 lubang itu. Mulut, hidung, telinga, 2 lubang, depan maupun belakang. Nah, kalau darah, mengambil darah, bekam. Nabi pernah bekam saat puasa. Batal nggak puasanya? Enggak. Kecuali ketika kita donor darah, kita tahu kita bakal lemah kondisinya, makruh. Paham ya? Itu dia donor darah. Biar kata mau sekarung, sekantong, 2 kantong, kalau emang kuat, boleh. Paham? Mau ngambil darah. Kalau kita dulu zaman kecil keluar darah, korengan, jatuh, batal puasanya. Ada aja lagi itu mah. Enggak batal puasa. Hanya saja bisa jadi kemakruhan ketika kita donor darah atau dibekam, kita tahu badan kita bakal jadi lemah atau lemes yang bisa merusak puasa kita, kekuatannya. Dah. Jelas? Bapak? Oke, terima kasih. Ada lagi? Pak Guru? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah fidyah kita, ini kan misalnya 1 bulan nggak puasa karena masih 1 bulan, dia harus bayar fidyah. Seperti tadi yang disampaikan, susah untuk menemukan orang yang dikasih untuk bayar fidyah. Sini pakai miskin. Nah, misalnya di perkampungan kita ini hanya ada 1 pakai miskinnya yang benar-benar pantas untuk dapat. Nah, sementara 1 bulan itu kan apa boleh hanya untuk 1 orang saja?
60. Bapak gimana? Saja satu orang saja itu tiap hari, hanya orang itu aja kita kasih. Dia berapa hari puasa yang dia? Misalnya full 1 bulan. Ya berarti 30 orang. Oh nggak bisa untuk satu orang aja, karena kan alasannya nyari orang miskinnya susah gitu. Makanya tadi ulama ngajarin gitu cara menghela itu daripada fidyah. Yang tadi kita sudah jelaskan, kan ada satu orangnya tuh. Nah, ini fulan ini yang ingin membayar fidyah menyerahkan. Saya ingin membayar fidyah, saya ini ada beras. Pak Guru, ini saya ada beras 30 liter untuk membayar fidyah. Diterima Pak Guru, saya serahkan kembali. Berarti kan ada di mana lagi tuh beras? Ada di saya. Fidyahnya udah kelar belum? Fidyahnya udah jadi, karena saya serahkan kepada fakir miskin. Dan fakir miskin itu menyerahkan lagi kepada saya. Berarti buat siapa? Buat saya. Udah punya siapa? Punya saya. Fidyahnya udah belum? Udah. Ini saya mau bagiin ke orang lain juga nggak apa-apa. Mau bagiin ke orang kaya, saya mau bagi ke presiden juga saya bagi fidyah ke apa-apa. Karena jatuhnya fidyahnya udah beres. Begitu. Kalau misalnya miskinnya mau ngambil separohnya, misalnya lah kagak apa-apa. Satu gitu. Iya. Habis saya serahkan kembali begitu misalkan bagi setengahnya ya. Begitu kagak apa-apa. Lah kagak apa-apa. Kasih tak. Ya gitu. Kalau kita masalah musafir. Jarak tempuh misalnya dari Jakarta ke Surabaya. Nih, sementara kita kan fasilitas yang kita pakai kan kayak kereta. Yeah. Nah, seperti itu. Apakah masuk kategori di situ? Tetap Bapak. Mau naik pesawat terbang, pesawat jet, biar kata jaraknya 84 tidak kurang dari itu tetap namanya musafir. Tapi kalau misalnya dia sanggup itu, kalaupun dia sanggup nggak apa-apa. Tetap aja puasa gitu ya. Iya, tetapi Nabi menyarankan nggak puasa. Itu bagi orang yang melakukan musafir perjalanan. Ya, sebab apa? Ya, pernah sahabat itu melakukan puasa di saat melakukan safar perjalanan, kemudian akhirnya dia jadi lemes. Maka ini tidak dianjurkan dan mendingan tinggalkan puasa. Nah, sekarang kan ada jarak tempuh yang jaraknya jauh tapi bisa sejam waktunya dan dia sanggup puasa, silakan puasa. Itu makanya kan tadi saya bilang, oh ini boleh meninggalkan puasa, ya kan? Boleh meninggalkan puasa bukan berarti dia memang tidak harus puasa benar. Silakan puasa kalau memang sanggup, kecuali tadi ada ya beberapa kayak orang haid itu benar haram, nifas itu memang haram, kayak gitu. Cukup Pak Guru? Masih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya. Nanti kita akan bahas lagi selanjutnya pada pertemuan yang insya Allah kita dikasih sehat, panjang umur, dan juga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak ada daya, tidak ada upaya, kita bisa datang ke tempat ini semua berdasarkan kekuatan dan kemauan dari iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pagi hari ini membawa manfaat buat hidup kita dan juga keberkahan dunia wal akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.